Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Haliza Lubis dengan NIM 19234006. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang telah saya buat, yaitu tentang all shop yang saya beri namakan Trendy Style. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk ikuti video ini. Semakin maraknya bidang fashion di saat sekarang ini dikarenakan tuntutan masyarakat dalam tren fashion yang berubah setiap waktunya. Banyak bermunculan bisnis fashion dengan persaingan yang ketat. Pusatnya persaingan tersebut membuat saya dan rekan-rekan saya mencari ide bisnis apa yang sangat cocok dan banyak peminatnya untuk zaman saat sekarang ini. Dan terpikirkanlah ide untuk membuka online shop yang kami beri nama Trendy Style. Online shop sendiri ditujukan untuk konsumen-konsumen yang tidak memiliki waktu untuk berbelanja ke toko-toko ataupun ke mall. Sehingga, dengan adanya online shop ini memudahkan para konsumen untuk berbelanja barang yang dibutuhkannya. Cukup dengan menggunakan handphone ataupun laptop mereka bisa berbelanja dengan cepat dan efektif, sehingga bisa menghemat waktu konsumen. Saat ini, perkembangan fashion telah banyak berubah, dan fashion saat ini lebih menuju kepada tren-tren fashion yang telah lampau, yaitu dengan model retro, vintage yang unik-unik, yang mana hal itu sangat menarik perhatian milenial saat sekarang ini. Bisnis ini dimulai oleh 5 orang, yang mana setiap orangnya bertanggung jawab sebagai pemimpin, marketing, keuangan, SDM, dan distribusi. Modal awal untuk membuka usaha ini yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan labanya yang diharapkan setiap bulannya sekisaran 2.380.000, sehingga BEP akan terjadi selama 4 bulan pertama setelah kami memulai usaha online shop ini. Latar belakang saya dan rekan-rekan saya memilih jenis usaha ini yaitu, di dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, dan yang menjadi kebutuhan utama yaitu pangan, papan, dan sandang. Di satu sisi lain, perkembangan zaman selalu berkembang dan manusia diharuskan mengikutinya. Kebutuhan sandang ataupun pakaian yang biasanya disebut dengan fashion selalu digemari oleh setiap orang, baik itu pria maupun wanita. Fashion up to date secara tidak langsung menjadi ciri khas gaya hidup yang modern. Saat ini, fashion banyak hadir yang mudah dijumpai, baik itu di pasar, di toko, di butik maupun di mall besar. Namun, perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat gaya belanja tidak harus lagi pergi ke toko atau ke tempatnya. Dengan memperhatikan banyaknya kesibukan manusia ditambah dengan ada sifat malas keluar rumah atau menuju ke suatu tempat, sehingga ada pun alternatif lain yaitu dengan berbelanja secara online. Atas dasar hal tersebut, saya dan rekan-rekan saya membuka usaha online shop ini, yang mana akan mempermudah khususnya wanita untuk berbelanja kapanpun dan dimanapun, dan kami pun akan menyediakan barang-barang yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk yang ada di mall ataupun yang ada di butik-butik. Visi, misi, dan tujuan usaha kami yaitu, visi dari Trendy Style sendiri yaitu untuk menjadi online shop yang senantiasa mampu bersaing di bidang tas, sepatu, dan hijab, dan akan mengutamakan kepuasan dari konsumen. Misi dari Trendy Style yaitu, yang pertama, menjual barang-barang yang bermutu dan up to date dengan harga yang terjangkau, yang khususnya untuk mahasiswa dan pelajar. Yang kedua, melakukan pelayanan yang baik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Tujuan usaha Trendy Style. Adapun tujuan dari pembuatannya online shop ini yaitu untuk menghemat waktu dan mempermudah masyarakat, khususnya wanita, untuk berbelanja kebutuhan pribadinya. Adapun analisis SWOT dari usaha kami ini. Yang pertama itu kekuatan. Barang yang kami jual mengikuti tren-tren masa kini. Barang yang kami jual merupakan barang yang berkualitas dan terbuat dari bahan yang nyaman. Kami bekerjasama dengan produsen-produsen dari luar negeri maupun dalam negeri. Kami menyediakan admin yang selalu online 24 jam dan fast respon, yang mana untuk melayani pesanan maupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Kami mempekerjakan karyawan yang merupakan lulusan dari jurusan pemasaran, yang mana memahami dasar-dasar dalam melayani pelanggan. Untuk kelemahannya, usaha kami ini membutuhkan modal yang cukup besar. Dan karena kami baru memulai usaha, kami kurangnya pengalaman dalam memulai bisnis. Peluangnya, cara pemesanannya sangat mudah, yaitu dengan cara cukup mendatangi website kami maupun situs-situs berbelanja online lainnya. Yang kedua, banyaknya konsumen karena cocok untuk semua usia. Yang ketiga, menawarkan harga yang murah dan mudah dijangkau oleh pelajar ataupun mahasiswa. Yang keempat, menyediakan kesempatan untuk para reseller sehingga mempermudah dalam melakukan promosi dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing usaha yang serupa. Yang kedua, kebanyakan konsumen kurang percaya dalam berbelanja online karena takut tertipu. Yang ketiga, produk banyak ditiru oleh pesaing usaha lainnya. Adapun strategi perusahaan kami yang bernama Trendy Style, yang pertama yaitu kami akan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan yang diminati oleh para konsumen. Yang kedua, kami akan menambah variasi dan kreativitas produk. Yang ketiga, kami akan mengupdate informasi yang berkembang dengan mengikuti tren-tren masa kini.
Yang keempat, kami akan meningkatkan kepercayaan konsumen dengan jaminan barang bisa dikembalikan jika tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan. Untuk deskripsi bidang usaha kami, Trendy Style merupakan sebuah usaha yang bergerak secara online yang menjual produk-produk terkhusus untuk wanita, seperti tas, sepatu, dan hijab dengan kualitas yang bagus tetapi dengan harga yang terjangkau, khususnya untuk kantong mahasiswa dan pelajar. Kami menyediakan produk yang sesuai dengan tren fashion anak muda sekarang ini, yang mana banyak meminati model-model produk yang lucu, unik, serta memiliki warna pastel. Untuk produk jenis usaha, kami memasarkan 3 jenis produk. Yang pertama yaitu tas, sepatu, dan hijab. Untuk tas, kami memasarkan 4 macam. Yang pertama, backpack, tote bag, sling bag, dan vintage bag. Dan untuk sepatu, kami memasarkan 4 jenis pula, yang mana terdiri dari heels, sandals, flat shoes, dan sneakers. Dan untuk hijab, kami memasarkan 3 jenis, yaitu ada hijab segi 4, pasmina, dan hijab instan. Adapun keunggulan, kegunaan, dan keunikan dari produk-produk yang kami pasarkan. Untuk kegunaannya, dari produk-produk yang kami pasarkan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang konsumen, yaitu berupa tas, sepatu, dan hijab. Untuk keunggulannya, dari produk-produk yang kami pasarkan ini, kami jual dengan harga yang murah, yang mana ramah oleh kantong mahasiswa dan pelajar. Dan untuk keunikan dari produk-produk yang kami pasarkan ini, kami menjual produk-produk yang sesuai dengan tren remaja saat sekarang ini, yaitu dengan model sepatu, tas, dan hijab yang unik dan modis, disertai dengan warna-warna pastel atau warna-warna lembut yang sangat digemari oleh remaja saat sekarang ini. Untuk lokasi usaha, kami memiliki kantor yang beralamatkan di Jalan Buton nomor 35, Ulak Karang Utara, Padang, Sumatera Barat. Untuk pemesanan secara online, bisa melalui website, Instagram, dan Facebook kami yang bernama Trendy Style. Dan kami juga memasarkan produk-produk kami melalui e-commerce seperti Shopee dan Lazada dengan nama Trendy Style _ all shop murah. Untuk waktu siklus usaha, tidak dapat dipastikan berapa waktu untuk satu siklus usaha yang kami jalankan. Yang pastinya, untuk memulai usaha dibutuhkan waktu yang panjang, bisa sampai mingguan atau sampai bulanan. Awalnya, dengan mempersiapkan hal-hal penting mengenai produk yang akan dipasarkan, dan juga kesiapan mental kami sebagai pengusaha. Kemudian, memperkenalkan produk-produk yang akan kami jual kepada pasaran, dan kemudian akan memulai usaha tersebut dengan memasarkannya seperti tas, hijab, dan sepatu. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Untuk ekonomi, dengan mempekerjakan karyawan akan membantu mengurangi pengangguran, menaikkan tarif ekonomi warga sekitar, membantu dalam perkembangan usaha rumah makan warga di sekitar tempat usaha, karena pada saat jam istirahat akan ada beberapa karyawan yang makan ataupun membeli jajanan. Karyawan-karyawan yang bekerja di sana pasti akan ada beberapa yang ngekos atau ngontrak di sekitar tempat usaha. Untuk lingkungan sosial, sebagai owner, memulai kegiatan donatur untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan usaha dan mengadakan event-event yang disertai dengan door prize di hari penting. Untuk budaya kerja, yang ada di dalam tim saat bekerja akan membangun rasa yang saling menjunjung dan mengingat visi, misi, tujuan dari usaha yang dijalankan, sehingga bisa mengantar ke pintu kesuksesan. Budaya kerja yang baik, tim yang solid, dan bahagia merupakan salah satu awal yang baik untuk memulai suatu usaha, karena dapur yang baik akan menghasilkan makanan yang baik juga. Untuk lingkungan alam, bertambahnya jumlah sampah, plastik, dan kertas, karena di tempat usaha banyak menggunakan itu untuk packing barang pesanan konsumen. Adapun resiko bisnis dari bisnis yang kami jalani, yaitu usaha yang kami jalankan juga banyak dijalankan oleh pesaing usaha lainnya. Dan kami juga memiliki agen tempat mengambil barang yang sama dan juga menjualkan barang tersebut dengan harga yang hampir sama. Untuk itu, kami akan giat melakukan promosi-promosi agar tetap dapat bisa bersaing dengan pesaing usaha lainnya. Untuk target konsumen, yang menjadi target konsumen kami dalam memulai usaha online ini yaitu semua masyarakat, khususnya wanita yang berusia 10 tahun sampai 50 tahun. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat dari grafik ini. Untuk wilayah pemasaran produk kami, karena Trendy Style merupakan bidang usaha yang bergerak secara online, kami akan melayani pemesanan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan adapun cara-cara kami dalam memasarkan produk yang kami jual. Yang pertama, kami memasarkan produk melalui media sosial seperti WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram. Yang kedua, menggunakan media sosial tersebut sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga, membuat update mengenai barang yang akan kami pasarkan dengan cara memposting foto barang disertai dengan detail harga barang di Instagram ataupun Facebook, serta melakukan broadcasting secara rutin mengenai update barang kami kepada konsumen melalui Instagram, WA, dan Facebook. Untuk menarik minat pelanggan, kami juga akan melakukan kegiatan giveaway atau pemberian barang secara gratis kepada konsumen yang memiliki komentar atau feedback yang baik untuk all shop kami. Kami juga akan memberikan diskon atau potongan harga atas pembelian barang lebih dari 5 pieces.
Dan kami juga akan memberikan potongan ongkos kirim atas pembelian barang yang lebih dari 3 pieces dengan berat kurang lebih 2 kg. Selain melalui media sosial, kami juga bergabung dengan aplikasi shopping online seperti Shopee dan Lazada. Kami juga akan selalu memberikan update atas akun kami di Shopee dan Lazada. Dan selain melalui media sosial dan juga aplikasi e-commerce, kami juga akan menawarkan produk-produk kami kepada teman-teman melalui mulut ke mulut. Jumlah dan harga produk. Usaha yang kami kembangkan dapat disebut sebagai usaha reseller, karena kami tidak memproduksi barang ataupun mengolah barang. Usaha ini kami lakukan dengan cara membeli barang dari agen, kemudian menjual atau memasarkannya kepada pembeli. Dalam menjalankan bisnis ini, kami sepakat menaikkan harga produk yang dijual sebesar 20% dari harga beli dari agen. Untuk harga backpack, kami pasarkan dengan merata dengan harga Rp120.000. Untuk harga tote bag dipasarkan merata dengan harga Rp30.000. Untuk harga vintage bag dipasarkan dengan harga Rp60.000. Untuk harga sling bag dipasarkan merata dengan harga Rp100.000. Dan untuk harga flat shoes dipasarkan merata dengan harga Rp100.000. Untuk harga heels dipasarkan dengan harga merata Rp100.000. Untuk harga sandals dipasarkan merata dengan harga Rp100.000. Untuk harga sneakers dipasarkan merata dengan harga Rp110.000. Dan untuk harga hijab segi 4, pashmina, dan instan dipasarkan merata dengan harga Rp25.000. Situasi persaingan. Meskipun kami memiliki strategi pemasaran yang cukup bagus, roda tetap berputar, sehingga kami juga perlu menganalisa persaingan dari kompetitor sejenis. Diketahui sudah banyak usaha yang serupa dengan usaha kami, sehingga untuk mengembangkan usaha ini akan sedikit sulit. Namun, kami tetap akan berusaha untuk menyediakan produk dengan kualitas yang tidak kalah menarik dari usaha yang lainnya. Dan hasil analisa persaingan kami yaitu, yang pertama, jenis barang yang akan kami pasarkan rata-rata sudah banyak kompetitor yang memasarkannya. Yang kedua, harga barang yang kami pasarkan kemungkinan berbeda sedikit dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga, agen tempat kami mengambil barang juga digunakan oleh kompetitor lainnya. Dari analisa persaingan tersebut, kami memiliki strategi penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, terus mencari agen-agen lain sebagai tempat mengambil barang lain. Yang kedua, membandingkan harga dan kualitas di setiap agen. Yang ketiga, memberikan respon dan pelayanan yang baik kepada pembeli. Yang keempat, terus memberikan update mengenai barang yang akan kami pasarkan kepada pembeli. Yang kelima, memantau usaha bisnis milik kompetitor lainnya sebagai sarana introspeksi diri atas usaha yang kami jalankan. Rencana produksi usaha kami. Untuk bahan baku, usaha yang kami kembangkan dapat disebut sebagai usaha reseller, karena kami tidak memproduksi barang ataupun mengolah barang. Usaha ini kami lakukan dengan cara membeli barang dari agen, kemudian menjual dan memasarkannya kepada pembeli. Jadi untuk bahan baku sendiri kami kurang mengetahui dengan jelas, tetapi yang pasti kami akan memberikan produk-produk dengan kualitas yang bagus dan yang nyaman. Selanjutnya, alat atau teknologi. Untuk alat atau teknologi yang kami gunakan dalam usaha kami yaitu komputer, kamera, handphone, yang mana digunakan untuk memfoto produk, memasarkan produk, dan melayani pesanan konsumen. Untuk proses distribusi, kami melakukan usaha bisa dikatakan sebagai reseller. Jadi untuk proses produksinya kami serahkan kepada agen dan hanya agen yang mengetahui proses produksinya. Untuk proses distribusi barang yang akan kami pasarkan, yaitu dengan cara mengambil barang dari agen, kemudian memasarkan kembali, dan mengirimkan barang kepada pembeli. Detail pelaksanaan distribusi barang dari awal pemesanan hingga pengiriman, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kami membeli produk yang sedang laris atau sedang diminati oleh kalangan wanita, pada umumnya dengan harga yang relatif rendah. Yang kedua, dan untuk produk dengan harga yang relatif tinggi akan kami gunakan sebagai Open Purchase Order atau PO. Yang ketiga, kami memasarkan barang di media sosial dan pelanggan membeli secara online. Yang keempat, kemudian kami mengirimkan barang-barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut melalui jasa ekspedisi yang kami gunakan. Pengiriman barang yang hanya menggunakan jasa ekspedisi yang kami tunjuk yaitu JNE, CNT, dan Secepat. Untuk kapasitas distribusi, dalam target awal, penjualan bisa menjual 50 pieces produk dalam waktu 1 minggu. Selanjutnya yaitu rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Sebuah usaha online shop yang menjual barang-barang kebutuhan terkhususnya untuk wanita yaitu tas, sepatu, dan hijab. Yang kedua, struktur organisasi dan personilnya. Bisa dilihat dari bagian berikut. Yang ketiga, tim pengelola. Yang pertama yaitu pemimpin yang bekerja untuk mengontrol semua kinerja dari anggota, bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian perusahaan, dan membuat perencanaan usaha ke depannya. Yang kedua, marketing, yaitu memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah dibuat, melakukan tindak lanjut pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, dan membuat strategi pemasaran.
Pada marketing ini diketuai oleh Azahra Elmeka dan dibantu oleh 2 orang karyawan, yaitu SDM, yang mana bertanggung jawab terhadap perencanaan kebutuhan SDM dengan menetapkan kebutuhan SDM, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dan menetapkan SDM untuk ditempatkan sebagai packaging sekaligus pengantar desain para pelanggan ke bagian unit produksi. Pada SDM ini diketuai oleh Putri Anjani dan dibantu oleh 3 karyawan. Yang keempat yaitu keuangan, yang mana bertugas untuk menganalisis semua kegiatan perekonomian dalam perusahaan dan membukukan semua transaksi keuangan yang terjadi seperti penjualan, pembelian, dan laba rugi. Yang kelima yaitu distribusi, yang bertanggung jawab terhadap proses distribusi yang diketuai oleh Ikram Al-Maki yang dibantu oleh 5 karyawan. Rencana UKM Mitra. Untuk saat ini belum ada berencana untuk UKM Mitra, karena belum siap dan usaha kami ini masih baru dan belum bisa memilih mitra yang tepat dan kompeten. Namun, jika kedepannya kami sudah siap bermitra, maka kami akan mencari dan memilih mitra yang cocok, memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai usaha serta kompeten agar kedepannya bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. Modal awal untuk mendirikan online shop ini yaitu berasal dari iuran masing-masing anggota. Karena setiap anggota memiliki peran yang sama di dalam usaha ini, maka kami menetapkan iuran modal sebesar 2 juta rupiah setiap orangnya. Untuk yang lebih jelasnya bisa dilihat dari bagian ini. Untuk prediksi kerja bisa dilihat lebih jelasnya dari tabel berikut ini. Dari modal awal sebesar 10 juta, kami akan menggunakan sebagian uang untuk membeli barang yang akan kami pasarkan dari agen sebesar 8 juta. Dan biaya per bulan akan kami keluarkan sebagai operasional yaitu sebesar 1.350.000. Modal awal kami sebesar 650.000 akan kami gunakan sebagai simpanan uang kami dan akan kami gunakan untuk keperluan mendesak lainnya. Itu rencana laba rugi. Untuk target penjualan bisa dilihat lebih rincinya dari tabel berikut ini. Dari situ dapat dilihat bahwa total penjualan kami yaitu sebesar 2.750.000. Dan untuk perhitungan laba ruginya bisa dilihat dari total penjualan per bulannya yaitu 11.730.000 dan biaya operasional per bulannya 1.350.000 dikurangi menjadi laba usaha per bulan kami yaitu 10.380.000. Untuk perhitungan BEP-nya. Modal awal kami yaitu 8 juta dan laba per bulan kami 10.380.000. Sehingga mendapatkan BEP-nya selama 4 bulan. Laba yang kita harapkan setiap bulannya yaitu sebesar 2.380.000 sehingga BEP akan terjadi selama 4 bulan pertama setelah kami memulai usaha online shop ini. Untuk bagian penutup kesimpulannya, online shop merupakan satu bidang usaha yang sangat banyak pesaingnya karena sudah adanya perkembangan teknologi. Online shop saat sekarang ini banyak peminatnya, baik itu dari anak remaja sampai orang tua, yang mana sangat memberikan kemudahan konsumen dalam berbelanja, sehingga konsumen tidak perlu lagi repot-repot untuk pergi ke toko ataupun ke mall untuk berbelanja. Konsumen cukup dengan menggunakan handphone ataupun laptop yang dimiliki oleh konsumen untuk memesan barang yang ingin dipesannya. Dan juga bisa melakukan pembayaran dengan cara transfer saja cukup di rumah, ataupun bisa membayar saat paket telah sampai di rumah. Selanjutnya itu keyakinan dan harapan. Menjalankan bisnis dengan cara memasarkan produk melalui media internet bisa dibilang sebagai suatu proses yang efektif dan mudah. Berdasarkan hasil analisa kami, setiap manusia sangatlah bergantung terhadap handphone dan media sosial. Dan secara tidak sengaja, masyarakat kini sudah mulai terbiasa dengan internet. Oleh karena itu, peluang bisnis online shop ini akan berhasil seiring dengan perkembangan zaman yang kita ikuti. Kami sangat mengutamakan kepuasan konsumen dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas. Kami sangat ingin menjaga konsistensi tersebut sehingga kami tidak akan kehilangan pelanggan, malah akan menambah pelanggan kami. Baiklah, sekian video saya tentang bisnis plan mengenai online shop yang bernama Trendy Style. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.